الحمد لله الحمد لله وحيد القهار، وهو العزيز الجبار، خالق الجنة والنار والليل والنهار والشمس والقمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم بنفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في آيات أخرى: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العظيم وصدق رسولنا النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. Hadirin, sidang jamaah Jumatnya dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali kita bersyukur kepada Allah dengan ungkapan lafaz Alhamdulillah. Allah masih memberi kita sehat dan sempat. Begitu juga sebaliknya, Allah masih memberikan kita kesempatan dan waktu yang sehat pula di rumah Allah pada siang yang berbahagia ini. Akan tetapi kaum muslimin, ada hamba-hamba Allah itu yang amat sangat merugi. Sehat badannya, lapang waktunya, akan tetapi mati hatinya. Mereka mendengarkan suara azan berkumandang di setiap seluruh sudut masjid yang bersiar, namun tak menghujam ke dalam hati sanubarinya, hanya sebatas di telinganya saja. Maka dia tidak bisa bersama-sama dengan kita untuk memenuhi undangan Allah pada siang yang penuh berkah ini, melaksanakan salat Jumat secara berjamaah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala nikmat itu masih Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan kita jadikan sisa usia dan umur kita ini menjadi nilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita jadikan akidah kita istiqomah di hadapan Allah. Insya Allah kita layak jadi penghuni surga. Selawat bertangkaikan salam tak lupa pula kita hadiahkan buat baginda alam, yakni Nabiuna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita yang senantiasa berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelaknya mendapatkan syafaat yaumil akhirah nanti. Walaupun kita tak pernah melihat wajahnya, walaupun kita tak pernah mendengar suaranya, walaupun kita tak pernah bersentuhan kulit dengannya, akan tetapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita inilah umatnya yang paling sempurna, yang dirindu-rindukan kehadirannya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sementara itu ada orang yang pernah hidupnya di zaman Rasulullah,
Ketika mendengar suara Rasulullah mereka mencaci makinya. Ketika bersentuhan kulitnya dengan kulit Rasulullah mereka melukainya hingga berdarah. Ketika melihat wajah Rasulullah SAW mereka melemparinya dengan batu. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Kaum muslimin tamu Allah yang berbahagia, mudah-mudahan dengan selawat kita yang senantiasa kita haturkan kepada baginda Rasulullah, kelaknya menjadi wasilah kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala bersama junjungan besar kita Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin tamu Allah yang berbahagia, melalui mimbar yang amat sangat mulia ini tentunya khatib tidak pernah bosan-bosannya menghimbau, mengajak, wabil khusus bagi diri khatib pribadi dan umumnya untuk kita semua yang hadir di rumah Allah pada siang hari ini. Siapapun kita, apapun pangkat jabatan yang saat ini kita amanahi, kayakah kita sekarang dengan bergelimangkan dengan harta, miskinkah kita sekarang dengan tidak memiliki apa-apa, sakit kita dengan Allah berikan ujiannya kepada kita, maupun dalam keadaan sehat segala aktivitas bisa kita jangkau. Akan tetapi kaum muslimin, Allah tetap berpesan kepada kita semuanya, wa tazawwadu fa inna khairuz zadit taqwa. Jikalau engkau ingin selamat dari jalannya dunia ini, kata Allah, menuju jalannya akhirat, maka satu-satunya jalan yang mesti kita tempuh adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak bekal kita, menjalankan segala perintah Allah, menjauhi segala larangannya. Mudah-mudahan kita yang hadir di rumah Allah pada siang hari ini juga termasuk golongan hamba Allah yang muttaqin, yang bertakwa kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tanpa terasa hari ini tanggal 25 Zulqa'dah, artinya kaum muslimin sudah 1 bulan lebih Ramadan meninggalkan kita semuanya. Ramadan begitu cepat meninggalkan kita. Akan tetapi kaum muslimin tamu Allah yang berbahagia, Ramadan itu telah meninggalkan begitu pelajaran-pelajaran yang amat sangat penting kepada kita semuanya. Akankah kita kembali bisa berjumpa dengan Ramadan itu? Tentu itu bukan kepastian bagi setiap kita. Yang mesti kita harapkan sekarang ini adalah memperbanyak doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya di Ramadan yang akan datang kita masih bisa datang untuk bersua berjumpa dengan Ramadan tersebut. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin tamu Allah yang berbahagia, lantas oleh karena itu kaum muslimin, Ramadan itu bulan yang amat sangat mulia. Karena segala aktivitas amalan yang kita lakukan di Ramadan itu, Allah tak ingin kita kembali lupa dengan amalan-amalan kita itu. Maka Allah kembali turunkan bulan yang amat sangat mulia, yang mana alhamdulillah pada saat hari ini kita sudah memasuki bulan yang amat sangat mulia itu. Kaum muslimin tamu Allah yang berbahagia, yang mana bulan yang amat sangat mulia ini dicantumkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah yang ke-9, surah At-Taubah ayat yang ke-36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna iddatash syuhuri innallaha 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum dzalika dinul qayyim fala tazlimu ila akhir ayat. Kaum muslimin tamu Allah yang berbahagia, di sini Allah memberikan pesannya kepada kita semua. Sesungguhnya kata Allah, di dalam pandanganku itu ada 12 bulan, yang mana di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
asbabul wurud, sebab diturunkan ayat ini kaum muslimin tamu Allah yang berbahagia. Di dalam tafsir Abdullah bin Mas'ud beliau mengatakan, Abdullah bin Abbas juga mengatakan di dalam tafsirnya kaum muslimin, yang mana ketika itu orang-orang musyrik yang ingkar kepada Allah, mereka menambah hitungan bulan itu tidak lagi menjadi dalam 1 tahun. Maka Allah menurunkan ayat ini menjadi 12 bulan di dalam 1 tahun di bulan Hijriahnya. Maka oleh karena itu kaum muslimin, di antara 12 bulan itu Allah turunkan 4 bulan yang sangat amat mulia. Minha arba'atun hurum, ada 4 bulan, dan bulan yang pertama itu adalah bulan yang ke-11, yaitu bulan Zulqa'dah. Ada juga yang mengatakan bulan Zulqa'dah. Inilah bulan yang pertama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang mana kaum muslimin, kemuliaan dan keistimewaan pada bulan ini, Allah akan melipatkan segala amal perbuatan kita, amal soleh kita, amal-amal kebajikan kita, amal ibadah kita yang kita lakukan di bulan Zulqa'dah ini. Lalu Allah juga melipat gandakan dalam tafsirnya juga orang yang melaksanakan perbuatan dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin tamu Allah yang berbahagia, bulan ini juga dicantumkan di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-A'raf ayat 142, yang artinya kaum muslimin, sesungguhnya Allah menurunkan kitab Taurat itu kepada Nabi Musa selama 30 malam lamanya. Lalu Allah tambahkan lagi 10 malam di bulan Zulhijjah, maka sempurnalah 40 malam Allah menurunkan wahyunya kitab Taurat kepada Nabi Musa alaihi salam. Kaum muslimin tamu Allah yang berbahagia, artinya kaum muslimin, malam di bulan Zulqa'dah ini adalah malam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah kesempatan kita kembali bernostalgia kepada bulan Ramadan, yang mana di bulan Ramadan kita melaksanakan salat sunnah tarawih berjamaah pada malam harinya. Kurang kita melaksanakan salat jamaah itu, kita laksanakan kembali qiyamul lail kita di rumah kita masing-masing. Alangkah baiknya pada malam-malam bulan ini kaum muslimin, kita kembali hadirkan salat-salat sunnah kita itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin tamu Allah yang berbahagia, di dalam ayat ini Allah mengatakan al-hurum, yang artinya haram. Haram itu asal kata dan hukumnya kaum muslimin bukanlah larangan, bukanlah tidak boleh, tetapi haram itu adalah kehormatan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Haram itu asal kata dari bahasa Arabnya adalah hurman, yang artinya adalah kehormatan. Kehormatan kita untuk melakukan hal kebajikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka dijatuhkanlah apabila seseorang itu yang terhormat melakukan kemaksiatan, melakukan amal-amal yang tidak sepantasnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka dia katakan dengan perbuatan yang haram, karena kehormatannya sudah hilang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lantas kaum muslimin, haram itu adalah satu perbuatan kita yang terhormat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lantas kalau kita lakukan perbuatan yang terhormat itu, maka Allah memuliakan kita. Begitu juga sebaliknya, kalaulah perbuatan kemaksiatan yang kita lakukan di bulan ini di hadapan Allah, maka jatuhlah kehormatan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan mencuri, perbuatan zina yang kita lakukan, perbuatan minum khamar yang kita lakukan di bulan ini, maka Allah menjatuhkan kehormatan kita itu di hadapan umat-umatnya yang lain, di hadapan hamba-hamba Allah yang lainnya. Maka jangan sampai kaum muslimin kita terjatuh kehormatan kita di hadapan Allah dan di hadapan hamba Allah. Kaum muslimin kepada Allah yang berbahagia, lantas amalan apa yang mesti kita lakukan di bulan ini? Amalan yang mesti kita lakukan di bulan ini, kata Ramadan, adalah senantiasa kita merasa suci di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah berpesan kepada kita semuanya, qad aflaha man tazakka, maka sungguh beruntung
Sungguh berbahagia orang yang senantiasa membersihkan dirinya, mensucikan jiwanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hal itu sudah kita lakukan di bulan Ramadan kemarin, kembali kita lakukan di bulan ini. Bagaimana cara kita mensucikan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Dilanjutkan dengan ayat ini, wa dzakara isma rabbih fasalla. Orang yang senantiasa membersihkan dirinya itu, mensucikan jiwanya itu, wa dzakara isma rabbih, mereka senantiasa berzikir kepada Allah, ingat dengan asma-asma Allah, qu'udan wa qiyaman, baik dalam keadaan berdiri, duduk, berjalan, rukuk maupun sujud. Maka lafaznya keluar dari mulutnya, hatinya senantiasa mengingatkan, pikirannya senantiasa mengingatkan kembali kebesaran Allah. Allahu Akbar yang senantiasa mereka ucapkan, yang keluar dari mulutnya. Inilah cara orang yang senantiasa mensucikan dirinya. Di penghujung ayat itu kaum muslimin, fasalla, orang yang suci di hadapan Allah itu, mereka tidak pernah meninggalkan salat. Karena apa kaum muslimin? Awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah as-salah. Orang itu tahu, hamba itu tahu, amalan yang paling pertama dihisab di hari kiamat nanti oleh Allah adalah salatnya. Bukan haji dan umrahnya yang ia lakukan saat ini, bukan infak dan sedekahnya yang telah ia keluarkan begitu banyak hartanya, bukan puasa Ramadan dan puasa sunnahnya yang Allah perhitungkan pertama kali, tetapi salat kita lah yang menjadi saksi yang pertama. Kalaulah salat kita baik, maka baik pulalah seluruh amalan kita. Inilah kaum muslimin, amalan yang mesti kita lakukan di bulan Zulqa'dah ini. Senantiasa kita mensucikan diri kita di hadapan Allah dengan cara menyebut nama Allah, berzikir kepada Allah, dan kembali perbanyak salat-salat kita. Faqtabiru ya ulul absar la'allakum turhamun.